Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ini adalah merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Eko Siswanto. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah sosok tokoh pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis dan pelopor pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terdapat kata-kata kunci yang sudah saya rumuskan dari dasar pendidikan yang dipaparkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntut, yang kedua kodrat anak, yang ketiga berpihak pada anak, yang keempat bukan tabulasa, yang kelima budi pekerti, yang keenam petani, yang ketujuh tukang kebun pendidikan. Nanti kita akan bahas satu persatu kata-kata kunci tersebut. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun ini kata lainnya adalah pamong gitu ya. Nah, ada slogan yang sakral yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing madya mangun karsa, seorang pemimpin di tengah harus juga mampu membangkitkan semangat atau menggugah semangat. Tutpuri handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Selanjutnya adalah kodrat anak. Kodrat anak itu ada dua yang sudah dimiliki sejak lahir ya, yang diberikan oleh alam ini. Yang pertama adalah merdeka, yang kedua bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Itu adalah makna manusia merdeka. Kodrat anak adalah bermain. Nah, bermain ini merupakan kodrat yang dimiliki anak ya dari kecil ya. Nah, dari kodrat anak bermain ini akan dapat menciptakan pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga ya. Cipta rasa karsa, budi pekerti ya, sehingga menjadi menjadikan anaknya menjadi
orang-orang yang sempurna gitu. Di sekolah mungkin konsep bermain bisa kita terapkan ya, misalkan dengan melakukan permainan congklak. Nah, ini adalah merupakan konsep matematika strategi ya. Atau mungkin dengan gobak sodor. Nah, ini mempunyai nilai-nilai strategi. Selanjutnya, berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ini ada kata-kata ya, berhamba. Ini maksudnya adalah memberi keleluasaan kepada anak ya, untuk berkembang seoptimal mungkin. Jadi dalam konsep melakukan pendidikan ini, seorang guru ini harus semurni-murninya gitu ya, dan seikhlas-ikhlasnya ya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anak ini boleh dibilang merupakan cinta kasih yang tidak terbatas. Selanjutnya adalah bukan tabulasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana cara menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural budaya ya. Nah, ada tahapan-tahapan ya untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Nah, ini sudah dirumuskan oleh sebuah sanggar anak alam ya, di Yogyakarta. Yang pertama ya, ada tahapannya. Tahap pertama adalah wiraga. Ini umur 0 sampai 8 tahun. Nah, ini mungkin anaknya itu masih PAUD itu ya, dimana anak-anak ini akan mengeksplorasi pengalaman raga, indera, imajinasi. Tahapan selanjutnya wiraga wirama. Ini umur 8 sampai 16 tahun. Nah, ini anak-anak mulai mengenal dan menguasai teks. Ini paling tidak anak-anak ini sudah menginjak usia SD ya. Yang tahapan selanjutnya wiraga wirama. Ya, ini umur antara masih 8 sampai 16 tahun. Tapi dalam tahapan ini ya, ini anak-anak mulai untuk memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanyanya. Selanjutnya adalah wirama. Nah, wirama ini umur antara 16 sampai 24 tahun. Nah, ini anak-anak ini sudah mungkin kategori tingkat setingkat SMA ya, dan merupakan seorang pelajar yang mandiri yang mempunyai orientasi pilihan hidup atau passion gitu ya. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Budi ini jabaran dari cipta, rasa, karsa, yaitu pikiran, perasaan, kemauan. Pekerti itu ada
lah tenaga atau raga. Cipta ini untuk menajamkan pikiran, ya. Olah rasa ini untuk menghaluskan rasa, olah karsa untuk menguatkan kemauan, olah pekerti untuk menyehatkan raga. Jadi pendidikan itu holistik dan seimbang. Kala sudah seimbang, maka akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti, membawa anak pada kebijaksanaan. Petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir adalah tukang kebun. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Dari filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada pesan-pesan kunci ya, yang sudah penulis rumuskan. Yang pertama adalah guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa, ya, spiritual, intelektual, ya, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Selanjutnya adalah penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas. Seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya harus bisa menjadi among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Selalu mengupgrade kompetensi guru, terutama terkait dengan kodrat zaman saat ini, yang tidak terlepas dengan penggunaan teknologi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Selanjutnya yaitu untuk menerapkan berpihak pada anak, yaitu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya, melakukan eksperimen atau tindakan, dan memberikan penghargaan pada anak yang berprestasi. Selanjutnya, dalam menerapkan proses pengajaran harus memperhatikan tahapan tumbuh kembang anak. Misalnya, tidak menggunakan kalimat atau kata yang tidak relevan dengan usia anak. Selanjutnya adalah memberi tugas praktek lapangan untuk memberi ulasan budaya lokal daerah sehingga menumbuhkan budi pekerti anak. Masih penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas, yaitu menuntun dengan sabar tumbuh kembangnya anak, memperhatikan kesulitan anak dalam belajar, selalu mensupport anak untuk selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran.
Nah, tantangan yang dihadapi dan solusinya. Yang pertama, guru kadang mengalami kemerosotan akan fungsinya menjadi contoh tauladan, pemberi dorongan dan semangat. Solusinya adalah perlu adanya pembinaan berkala. Tantangan selanjutnya adalah kemampuan guru yang tidak sesuai dengan kodrat zaman. Solusinya adalah guru mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade kompetensi. Anak bosan dengan pengajaran yang monoton. Solusinya kadang memberi ice breaking ketika berlangsung pembelajaran. Tantangan selanjutnya, guru bertindak bukan seorang pelayan, tapi minta dilayani. Solusinya, memberi pembinaan berkala untuk meningkatkan tupoksi guru. Selanjutnya untuk tantangan yang dihadapi dan solusinya. Anak bertindak dan berlaku tidak sopan di kelas. Solusinya selalu mengingatkan, memberi contoh yang baik dalam bertutur kata dan tindakan. Ciptakan budaya saling menghargai dengan memberi salam, menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, sarana untuk melatih budi pekerti anak di sekolah yang kurang. Solusinya menciptakan terobosan-terobosan baru dalam melakukan pengajaran yang murah, seperti menggambar, menciptakan model baru seni ukir yang tidak banyak menggunakan biaya, tapi dapat melatih anak mengenalkan budaya lokal yang adiluhung. Tantangan selanjutnya, guru sebagai tenaga profesional saat ini belumlah mampu menjalankan tupoksinya dengan baik, sehingga keprofesionalannya perlu dipertanyakan. Guru belumlah menjadi petani dan pekebun pendidikan yang andal. Solusinya, perlunya meningkatkan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja guru oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Begitulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!